Ternyata masih ada truk International Harvester setir kiri yang terbengkalai di Jakarta. Padahal truk ini sangat langka. Pada tahun 2020, terlihat sebuah truk International Harvester terparkir di kawasan ruko di Jakarta. Di sekitarnya juga terlihat beberapa truk klasik lainnya. Memasuki tahun 2022, truk ini masih berada di posisi yang sama, tanpa perubahan. Lalu pada tahun 2024, sebagian truk lain sudah tidak terlihat lagi. Tetapi International Harvester ini masih tetap terparkir di lokasi tersebut. Dan saat memasuki tahun 2025, kondisinya semakin memprihatinkan. Setelah ditelusuri, truk ini buatan asal Amerika Serikat era 1980-an. Truk ini dulunya digunakan di sektor pertambangan dan migas. Truk ini tidak dijual bebas di Indonesia, melainkan diimpor khusus oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Karena menggunakan setir kiri, suku cadang sulit didapat, dan biaya perawatannya sangat mahal, kini truk seperti ini umumnya hanya dimiliki oleh para kolektor. Bisa jadi truk yang kita lihat ini juga milik seorang kolektor. Namun melihat kondisinya sekarang, tentu sangat disayangkan. Menurut kalian, apakah truk langka seperti ini masih layak direstorasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sangat disayangkan melihat nasib haul truk raksasa ini rusak dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Awalnya di tahun 2018, haul truk ini masih terlihat dalam keadaan utuh. Dan saat memasuki tahun 2019, kondisinya berubah drastis. Truk ini sepertinya dibongkar di bagian roda belakang karena mengalami kerusakan. Dan saat memasuki tahun 2021, selang 2 tahun, truk ini masih terparkir di sini. Dan terlihat keadaan roda belakang di sisi kanan sudah terpasang, tapi yang di sisi kiri belum ada. Dan saat memasuki tahun 2022, truk ini masih berada di lokasi ini juga. Di sekitarnya terlihat ada beberapa orang yang sedang mengamati truk ini. Dan saat memasuki tahun 2023, haul truk ini sudah tidak terlihat lagi di lokasi ini. Sepertinya truk ini mungkin saja sudah diperbaiki atau justru sudah dijual. Karena di tahun 2022, kita melihat ada beberapa orang yang sedang berada di lokasi truk ini. Bagaimana pendapat kalian? Nasib mobil damkar asal Korea ini berakhir mangkrak di Indonesia. Pada tahun 2021, terlihat sebuah mobil damkar asal Korea Selatan terparkir di kantor Satpol PP Tasikmalaya. Di belakangnya juga ada armada damkar yang nasibnya telantar. Memasuki tahun 2024, mobil damkar ini masih berada di lokasi yang sama dan kondisinya mulai rusak. Mobil damkar di belakangnya sudah pindah posisi parkir. Keadaannya juga semakin rusak. Dan terlihat di ujung juga ada mobil truk air yang mengalami nasib serupa. Dan pada tahun 2025, kondisi damkar asal Korea ini semakin memprihatinkan keadaannya. Dan kedua kendaraan yang di belakangnya sudah ditaruh di gedung belakang. Setelah ditelusuri, mobil ini tergolong canggih dengan sistem elektrik. Dan akhirnya mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan dan sulitnya mendapatkan suku cadang. Selain itu, posisi setirnya yang berada di sebelah kiri. Akibatnya mobil damkar ini tidak beroperasi lagi dan mangkrak hingga sekarang. Padahal kendaraan ini merupakan bantuan dari pemerintahan Korea Selatan yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Menurut kalian, sayang nggak sih mobil damkar seperti ini dibiarkan terbengkalai? Awalnya cuma parkir, tapi ternyata parkir selamanya. Pada tahun 2021, terlihat sebuah truk Nissan diesel berwarna merah yang terparkir di depan sebuah pabrik. Memasuki tahun 2022, truk ini masih berada di lokasi yang sama dan tampak sudah mulai terbengkalai. Lalu pada tahun 2024, kondisinya semakin memprihatinkan. Rumput liar mulai tumbuh di bawah truk, menandakan sudah lama tidak pernah bergerak. Dan saat memasuki tahun 2025, truk ini masih tetap berada di tempat yang sama. Sayang sekali truk yang dulunya masih terlihat layak pakai, kini perlahan rusak dan keropos karena terus dibiarkan. Menurut kalian, kenapa truk ini tidak diperbaiki atau dijual saja? Nasib truk wingbox korban kecelakaan maut di tol Cipularang ini berakhir tragis. Pada tahun 2021, terlihat sebuah truk Isuzu wingbox yang terparkir di tempat penampungan kendaraan kecelakaan di Jatiluhur. Memasuki tahun 2022, bagian depannya mulai ditumbuhi rumput liar. Lalu pada tahun 2023, rumput liar semakin lebat hingga masuk ke bagian interior truk. Dan saat memasuki tahun 2024, truk ini sudah tidak terlihat lagi di lokasi tersebut. Setelah ditelusuri, truk ini merupakan korban kecelakaan di tol Cipularang pada 10 September tahun 2019. Kecelakaan terjadi akibat sebuah truk trailer Hino yang mengalami remblong dan menabrak beberapa kendaraan, termasuk truk wingbox ini. Menurut kalian, apakah truk ini diperbaiki atau akhirnya dirongsokkan?
Awalnya terlihat biasa saja, tapi di balik semak belukar ini ternyata ada bangkai truk yang sudah terbengkalai bertahun-tahun. Pada tahun 2017, terlihat sebuah truk terparkir di lahan kosong. Di bagian ujungnya juga tampak beberapa truk lain yang mulai tertutup semak belukar. Memasuki tahun 2018, rumput liar semakin lebat hingga menutupi sebagian besar badan truk ini. Lalu pada tahun 2021, bagian depan truk sudah tidak terlihat lagi, hanya menyisakan bagian belakangnya. Saat memasuki tahun 2024, seluruh badan truk hampir hilang dari pandangan karena tertutup semak belukar. Dan pada tahun 2026, bagian belakang truk kembali terlihat. Sementara truk lain di ujung lokasi kondisinya jauh lebih parah, hanya menyisakan rangka. Sayang sekali deretan truk ini perlahan ditelan alam hingga nyaris tak terlihat lagi. Aku menemukan truk militer yang berada di kebun. Yang lebih mengejutkan, di sampingnya ada mobil yang hangus terbakar. Pada tahun 2022, terlihat sebuah truk militer Reo M35 berwarna putih yang terparkir di kebun. Memasuki tahun 2023, truk ini masih berada di lokasi yang sama, tanpa perubahan. Dan saat memasuki tahun 2024, kondisinya semakin kusam dan mulai dikelilingi rumput liar. Yang lebih mengejutkan, di dekatnya terlihat sebuah mobil double cabin yang diduga habis mengalami kebakaran. Sayang sekali Google Maps hanya menampilkan lokasi ini sampai tahun 2024, sehingga kita belum tahu bagaimana nasib kedua kendaraan tersebut sekarang. Sayang sekali nasib truk Hino ini dibiarkan rusak bertahun-tahun. Pada tahun 2018, terlihat sebuah truk Hino yang terparkir di lahan kosong dengan kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Memasuki tahun 2020, truk ini masih berada di lokasi yang sama tanpa perubahan. Lalu pada tahun 2022, truk ini masih terlihat dan keadaannya semakin rusak. Dan saat memasuki tahun 2023, truk Hino ini sudah tidak terlihat lagi. Menurut kalian, apakah truk ini akhirnya diperbaiki, dipindahkan, atau justru berakhir menjadi rongsokan? Sungguh miris nasib truk ini terbengkalai di tempat sampah. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Pada tahun 2024, terlihat sebuah truk bak Isuzu F yang terparkir di pinggir jalan. Kondisinya sudah terbengkalai dan dikelilingi rumput liar. Masih di tahun yang sama, truk ini tetap berada di lokasi tersebut. Bedanya di sekeliling mulai dipenuhi tumpukan sampah yang diduga dibuang oleh warga. Dan saat memasuki tahun 2026, jumlah sampah semakin banyak hingga truk ini terlihat seperti dibuang di tempat pembuangan sampah. Sayang sekali truk yang dulunya hanya terbengkalai, kini justru menjadi lokasi penumpukan sampah. Nasib truk Mercedes-Benz MB800 ini berakhir terbengkalai di jalan sempit. Pada tahun 2017, terlihat sebuah truk Mercedes-Benz MB800 yang masih beroperasi dan kondisinya masih sangat baik. Memasuki tahun 2018 hingga 2019, truk ini sudah tidak terlihat. Kemungkinan masih digunakan untuk beroperasi. Namun saat memasuki tahun 2022, truk ini kembali muncul di lokasi tersebut. Dan di tahun 2024, kondisinya berubah drastis. Bodinya dipenuhi coretan vandalisme, terlihat kusam, berdebu, dan diduga sudah lama tidak pernah beroperasi. Sayang sekali truk yang dulunya masih aktif di jalanan, kini justru terbengkalai di jalan sempit dan perlahan rusak dimakan waktu. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi hingga truk ini ditinggalkan begitu saja? Dulu truk-truk ini masih beroperasi, tapi kenapa sekarang malah berubah jadi seperti ini? Awalnya di tahun 2016, truk Fuso ini masih terlihat beroperasi, dan hanya selang setahun di tahun 2018, sebagian truk Fuso ini nasibnya ada yang rusak dan terlantar. Dan saat memasuki tahun 2021, benar saja kelima truk Fuso ini tidak pernah jalan lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2023, kelima truk ini masih berada di posisi yang sama. Dan saat memasuki tahun 2026, truk ini semakin hanya jadi bangkai besi tua yang semakin keropos dan rusak. Sayang sekali, kelima truk yang dulu pernah beroperasi, kini hanya dibiarkan semakin rusak dimakan waktu. Padahal sampai sekarang, truk Fuso ini masih banyak digunakan. Menurut kalian, sayang nggak sih melihat truk yang masih punya potensi seperti ini berakhir terbengkalai?